Halo, perkenalkan saya Junita Angelia, NIM 20150911011, mahasiswi dari Prodi Sistem Informasi kelas 1B. Di sini saya akan menampilkan presentasi mengenai artikel Sistem Informasi untuk melengkapi tugas Bapak Edi Lisarta. Baik, jadi di sini artikel yang saya ambil berjudul Perancangan Sistem Informasi Akademik berbasis web pada SMK Pasar Minggu Jakarta oleh Melan Susanti, STMIK Nusa Mandiri Jakarta. Dan ini adalah link jurnalnya. Kita mulai presentasinya. Rancangan Sistem Informasi Akademik berbasis web pada SMK Pasar Minggu Jakarta. SMK Pasar Minggu Jakarta. Sekolah ini merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan swasta yang berdiri sejak tahun 1970. Sekolah ini menaruh konsentrasi pada bidang pariwisata dan telah terakreditasi A oleh Kemendikbud. SMK Pasar Minggu Jakarta belum memiliki sistem yang terkomputerisasi. Sekolah ini adalah salah satu sekolah yang belum memiliki sistem informasi yang terkomputerisasi, sehingga para orang tua dan siswa harus datang ke sekolah untuk mendapatkan informasi. Bab yang kedua ialah tujuan. Tujuan sistem informasi akademik. Yang pertama, merancang sebuah sistem penilaian hasil belajar siswa berbasis online guna membantu manajemen SMK Pasar Minggu Jakarta dalam memaksimalkan pelayanan sekolah yang bergerak dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam proses penilaian hasil belajar siswa. Yang kedua, merancang sistem baru agar proses penyerahan nilai dari guru cepat diolah guna menunjang peningkatan sistem informasi akademik pada SMK Pasar Minggu Jakarta. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kekurangan yang terdapat pada sistem penilaian hasil belajar siswa yang sedang berjalan pada saat ini. Yang keempat, sistem harus menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, keluaran sistem harus mempunyai tingkatan ketelitian yang tinggi, dan sistem itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif. Yang keenam, sistem harus menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang ketujuh, sistem harus cukup fleksibel untuk menangani perubahan-perubahan yang terjadi. Kepentingannya cukup beralasan dalam kondisi di mana sistem beroperasi atau dalam kebutuhan yang diwajibkan oleh organisasi. Masuk bab pertama. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan, oleh Jogianto pada tahun 2005. Sistem informasi menerima masukan data, instruksi, dan mengolah data sesuai dengan perintah untuk mengeluarkan hasilnya. Sistem informasi memiliki sub-sub, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem dan informasi. Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Dalam suatu sistem informasi, kualitas dari suatu informasi tergantung pada 3 hal berikut. Yang pertama ialah akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Akurat artinya, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang tidak menyesatkan. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambil keputusan. Yang terakhir ialah relevan, yang artinya informasi memiliki manfaat untuk pemakainya. Sedangkan sistem informasi akademik berbasis web artinya merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mempermudah kegiatan administrasi akademik di instansi pendidikan yang keseluruhannya diatur secara online. Sistem informasi akademik berbasis web memungkinkan masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang sekolah tidak perlu datang ke sekolah. Masyarakat hanya perlu mengakses internet ke website sekolah yang dituju. Sistem ini sangat membantu pihak sekolah, siswa, hingga orang tua dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan nilai atau hal lain yang berkaitan dengan sekolah. Analisa sistem yang berjalan. Yang pertama, belum terkomputerisasi dan masih menggunakan aplikasi spreadsheet. Yang kedua, penyampaian informasi masih sebatas pengumuman-pengumuman yang ditempel di MADI. Perancangan sistem yang pertama ada activity diagram. Activity diagram yang pertama ialah pengolahan data siswa. Dan ini adalah diagramnya, tabelnya, gambaran dari diagram activity pengolahan data siswa. Ini untuk admin yang mengontrol semua sistem dengan cara membuka browser, halaman ruang admin, menginput username dan password, mengirim data, lalu datanya diterima. Jika benar, maka akan masuk ke ruang admin. Dari ruang admin akan dikirim ke siswa dan seterusnya sampai menutup browser. Yang kedua ada activity diagram pengolahan data guru. Ini dia sistemnya semua. Baru yang ketiga ada activity diagram pengolahan data absen. Ini yang kontrolnya adalah guru. Dan activity diagram pengolahan nilai tugas. Dia. Yang terakhir, activity diagram pengolahan data nilai UTS, yang juga dikontrol oleh guru. Dan terakhir ini ialah skema Unity Relationship Diagram atau ERD. Dia adalah skemanya. Dan ada rancangan database, yaitu memiliki database dengan nama SMK Pasming dan memiliki 6 tabel. Tabel yang pertama
Ada tabel guru, tabel untuk data-data guru yang diisi dengan nomor induk, nama guru, tempat tanggal lahir guru, passwordnya, agama, jenis kelamin, nomor telepon guru, email guru, alamat, pendidikan, status, jabatan, dan blokir guru. Yang kedua ada tabel siswa. Tabel siswa ini berisi nomor induk siswa, nama siswa, tempat tanggal lahir siswa, agama, jenis kelamin, alamat, telepon, asal sekolah, kode kelas, kondisi, dan nama wali. Yang ketiga ada tabel jadwal. Tabel jadwal ini dikontrol oleh guru dan isinya kode kelas, kode pelajaran, nomor induk, jam masuk, dan hari masuk. Dan yang keempat adalah tabel kelas mengenai data-data tiap kelas. Contohnya adalah jumlah siswa di dalam dan kode kelas. Baru tabel pelajaran dan tabel nilai. Kita lihat di sini ada tabelnya. Dan kita masuk ke metode waterfall. Ini adalah gambaran dari metode waterfall, sistem engineering, analisis, desain, code, testing, dan maintenance. Metode ini memberikan pendekatan-pendekatan sistematis dan beruntutan bagi pengembangan sistem informasi. Berikut adalah penjelasan tahap waterfall model. Tahap-tahapnya yang pertama, perancangan sistem. Merupakan bagian terpenting karena sebuah sistem dapat terbentuk dimulai dengan mencari, melihat, kemudian merancang sistem. Yang kedua adalah analisa. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan kebutuhan sistem dan data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang ketiga, perancangan. Perancangan tahap ini merupakan proses yang memfokuskan pada 4 bagian penting, yaitu struktur data, arsitektur sistem, detail prosedur, dan karakteristik antar muka pengguna. Yang keempat, pengkodean. Pada tahap ini dilakukan proses penulisan bahasa program agar sistem tersebut dapat dijalankan oleh mesin. Yang kelima, pengujian. Tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap kode program yang telah dibuat. Tujuannya adalah untuk memastikan input yang digunakan akan menghasilkan output yang sesuai. Tahap pengujian ini dibagi menjadi 2, yaitu uji internal dan uji eksternal. Yang keenam, pemeliharaan. Proses ini dilakukan setelah sistem informasi telah digunakan oleh pengguna atau konsumen. Metode penelitian. Yang pertama, planning. Planning merupakan rencana kerja untuk menyelesaikan suatu proyek dan disusun untuk menjalankan tahapan-tahapan seperti tahap analisis, desain, dan implementasi. Contohnya ialah menentukan jadwal wawancara dengan kepala sekolah atau guru yang bersangkutan, kemudian merangkum informasi yang telah didapat. Yang kedua, analisis. Dalam tahap ini akan dideskripsikan sistem yang sedang berjalan, rekomendasi umum untuk memperbaiki masalah, meningkatkan atau mengganti sistem yang sedang berjalan, juga diusulkan pada tahap ini. Tujuan utama dari tahap analisis ialah untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan. Yang ketiga adalah desain. Pada tahap ini, deskripsi dari requirement yang telah diusulkan diubah ke dalam sistem fisikal dan logikal. Hasil yang didapat ialah mengenai data fungsional yang meliputi input, proses, dan output. Di tahap ini juga akan dirancang program yang nantinya digunakan untuk mengetahui sistem informasi akademik sekolah dengan menggunakan website dan merancang user interface yang mengetahui bagaimana sistem interface-nya. Yang keempat, implementasi. Dalam tahap ini akan dilakukan coding, testing, dan instalasi. Hasil dari tahap ini adalah source code dan prosedur pelatihan. Website akan dibuat menggunakan PHP dan MySQL untuk proses codingnya, sedangkan gambarnya menggunakan Adobe Photoshop CS3. Definisi Hypertext Processor atau PHP. Menurut Octavian, PHP atau Hypertext Processor adalah akronim dari Hypertext Preprocessor, yaitu suatu bahasa pemrograman yang berbasiskan kode-kode atau script yang digunakan untuk mengolah suatu data dan mengirimkannya kembali ke web browser menjadi kode HTML. Kode PHP mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hanya dapat dijalankan menggunakan web server, misalnya Apache. Yang kedua, kode PHP dapat diletakkan dan dijalankan di web server. Kode PHP dapat digunakan untuk mengakses database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan lain-lain. PHP merupakan software yang bersifat open source, gratis untuk didownload dan digunakan. Memiliki sistem multiplatform yang artinya dapat dijalankan menggunakan sistem operasi manapun, seperti Linux, Unix, Windows, dan lain-lain. Dengan menggunakan PHP, selain memberikan keuntungan seperti pada beberapa poin di atas, PHP juga didukung oleh banyak komunitas. Hal ini yang membuat PHP terus berkembang. Selain itu, Anda dapat belajar lebih banyak tentang tips dan trik penggunaannya dari berbagai komunitas, lembaga pendidikan, ataupun melalui media internet. Definisi MySQL. MySQL berfungsi untuk mengolah database menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source, sehingga kita bisa menggunakannya secara gratis. Pemrograman PHP juga sangat mendukung dan mensupport dengan database MySQL. Menurut Anhar, MySQL adalah salah satu database management system atau DBMS dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, PostgreSQL, dan lainnya. MySQL adalah salah satu software sistem manajemen database atau DBMS, struktur query language atau SQL yang bersifat open source. Beberapa kelebihan MySQL menurut Anwar ialah sebagai berikut. Yang pertama, dapat berjalan dengan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain. MySQL bersifat open source, didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GNU dan General Public License atau GPL. Yang selanjutnya bersifat multi-user, yang dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu bersamaan tanpa mengalami masalah. Memiliki kecepatan yang baik dalam menangani query atau perintah SQL. Dengan kata lain, dapat memproses lebih banyak SQL per satu waktu. Dari segi security atau keamanan data, MySQL memiliki beberapa lapisan security, seperti level, subnet mask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta password yang terenkripsi. Selain bersifat fleksibel dengan berbagai pemrograman, MySQL memiliki interface atau antarmuka terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API atau Application Programming Interface. Yang terakhir, MySQL memiliki dukungan dari berbagai komunitas, biasanya tergabung dalam sebuah forum untuk saling berdiskusi membagi informasi tentang MySQL.
Selanjutnya ialah metode observasi. Dilakukan dengan cara mendatangi lokasi SMK Pasar Minggu Jakarta untuk menganalisa dan mengamati proses pengolahan data siswa, data guru, data absen siswa, dan data nilai. Metode pengumpulan data yang kedua ialah menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung pada narasumber. Narasumber yang dimaksud bisa jadi kepala sekolah, guru, staf, dan pegawai, hingga siswa SMK Pasar Minggu Jakarta. Yang ketiga, studi pustaka yang dilakukan dengan cara melakukan pencarian referensi melalui buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Kita masuk ke keempat komponen. Yang pertama adalah komponen input. Hal-hal yang masuk dalam komponen input ini meliputi kumpulan-kumpulan data. Dalam hal ini harus ada semacam metode serta media untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Data yang akan dimasukkan bisa berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua, komponen model. Selanjutnya, sistem informasi juga membutuhkan komponen model. Komponen yang satu ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang berfungsi memanipulasi dan mengolah data input atau data yang tersimpan. Setelah melalui komponen ini, diharapkan data yang diolah akan menghasilkan keluaran atau informasi yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output. Setelah melalui komponen model, data atau informasi keluar melalui komponen output. Dalam komponen output, informasi yang keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga semua pemakai sistem bisa menggunakan data yang berkualitas. Hardware dan software. Yang pertama adalah hardware, yang kedua software. Hardware merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk sebagai alat penyimpanan informasi. Hardware adalah tempat menampung database untuk memperlancar kerja sistem informasi. Contohnya ialah monitor, CPU, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah software, merupakan tempat yang berfungsi untuk mengolah, menghitung, sekaligus memanipulasi data. Software mengambil data dari hardware untuk menciptakan sebuah informasi yang berkualitas. Di sini bisa kita lihat ada Chrome, Mozilla Firefox, ada Play Store, dan lain-lainnya. Ada Windows juga, itu adalah contoh dari software. Selanjutnya ialah database. Database merupakan data-data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan di perangkat keras. Data tersebut kemudian diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data di basis data perlu diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengorganisasian basis data yang bagus dapat bermanfaat pula untuk efisiensi kapasitas penyimpanan. Basis data ini dapat diakses atau diolah melalui perangkat lunak yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Selanjutnya adalah komponen kontrol. Komponen terakhir yang harus ada dalam sistem informasi adalah komponen kontrol. Dalam sebuah sistem, ada banyak faktor yang berisiko untuk merusak sistem informasi, seperti bencana alam, temperatur, debu, hingga kegagalan dalam sistem yang berpotensi untuk merusak sistem informasi. Untuk itu, perlu pengendalian untuk menghindari risiko kerusakan sistem, dan komponen kontrol inilah yang punya tugas tersebut. Dalam komponen kontrol, terdapat beberapa pengendalian yang harus dirancang. Pengendalian ini disusun untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang bisa merusak sistem. Kalaupun ada, sistem kontrol harus punya solusi untuk mengurangi dampak kerusakan. Kita masuk ke subbab mengenai manfaat dari sistem informasi akademi berbasis web. Yang pertama ialah efisien waktu. Dengan bantuan website yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, tentu saja akan sangat membantu para guru dan siswa untuk mengakses informasi mengenai sekolah. Yang kedua, informasi lebih akurat. Karena dijalankan oleh sistem komputerisasi otomatis, maka informasi yang dihasilkan oleh website pun pasti akan lebih akurat, cepat, dan tepat. Sehingga tidak akan ada kebingungan-kebingungan yang timbul oleh berbagai pihak terkait. Selanjutnya ialah integrasi data. Mengingat bahwa dalam suatu instansi pendidikan terdapat beberapa aplikasi dan sistem, maka integrasi data sangat bermanfaat untuk menghindari duplikasi data. Maksudnya ialah pembagian data yang sama dalam waktu bersamaan. Yang keempat, sebagai alat rekam segala kegiatan. Sistem informasi akademi juga dapat digunakan sebagai alat rekam segala kegiatan pendidikan di sekolah. Informasi-informasi terbaru dapat langsung diupdate di website, sehingga para guru, murid, hingga orang tua tidak akan ketinggalan berita-berita penting tentang kegiatan di sekolah. Yang selanjutnya, sebagai penyimpanan database sekolah. Sistem informasi akademi berbasis web juga dapat menyimpan database sekolah, mulai dari data siswa, guru, serta karyawan yang terdiri dari data akademik, sistem kurikulum, administrasi, aset sekolah, dan lainnya. Dan yang terakhir, sebagai membantu perkembangan pendidikan siswa. Karena sistem ini transparan dan mudah diakses oleh para orang tua siswa dan siswi, maka para orang tua akan sangat mudah untuk mengakses dan memantau perkembangan akademi anak mereka di sekolah. Dan ini merupakan rancangan tampilan website. Yang pertama adalah halaman beranda. Halaman beranda ini berisi tampilan yang muncul di awal dari website yang pertama kali dilihat oleh pengunjung web. Yang kedua adalah halaman ruang siswa. Halaman ruang siswa ini berfungsi untuk melihat data pribadi siswa. Selanjutnya adalah halaman ruang guru yang berfungsi untuk melihat data-data guru. Yang keempat ada halaman data nilai. Halaman data nilai ini berfungsi untuk melihat data nilai siswa. Yang kelima adalah halaman data jadwal siswa. Halaman ini berfungsi untuk melihat jadwal siswa. Dan yang terakhir adalah halaman input nilai, yang berisi mengenai data-data atau menginput nilai-nilai siswa. Menurut hasil analisa penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi akademik berbasis web merupakan solusi yang tepat untuk SMK Pasar Minggu Jakarta dalam membantu pengolahan data nilai siswa dan membantu pembuatan laporan yang lebih efektif karena semua data sudah disimpan dalam bentuk database. Namun, menurut penulis, sistem ini masih perlu dikembangkan. Contohnya adalah dengan penambahan modul pembayaran atau pendaftaran bagi calon-calon siswa dan siswi baru, sehingga nantinya website ini dapat dibuka untuk siswa, guru, orang tua, dan calon peserta didik baru.